Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, memberi makan 3 anak tunawisma tanpa tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupku bertahun-tahun kemudian. Asap dari panci besar naik pelan bercampur aroma soto ayam hangat dan nasi yang baru matang. Warung kaki 5 milikku sederhana tapi bersih. Sebuah gerobak besi tua, tenda kain yang sudah kusam, wajan datar yang mendesis di atas kompor, dan toples-toples sambal berjajar rapi. Di sekeliling, suara jalanan berbaur, sepeda motor melintas, langkah orang tergesa. Klakson jauh, dan percakapan yang saling bersilangan tanpa saling menatap. Tangan kerjaku penuh bekas panas kecil dan kuku yang lelah. Aku merapikan celemek yang bernoda lalu menyajikan semangkuk untuk pelanggan lama. Semoga dibalas kebaikannya, Bu, katanya sambil meletakkan beberapa koin. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang cepat hilang karena hidup tak memberi jeda. Semoga enak ya, Nak, jawabku. Setelah ia pergi, aku menatap kotak koin, tak pernah penuh dan hari itu terasa lebih ringan. Karena daganganku sepi, ada proyek perbaikan di sudut jalan yang mengalihkan orang dan ada pesaing baru 2 blok sana dengan lapak lebih mencolok, tapi aku tetap lanjut, selalu lanjut. Sekitar jam 6 sore saat matahari mulai turun dan bayangan tenda memanjang, aku melihat mereka. 3 anak datang bukan berlari seperti yang lain, tak bicara keras, mereka menempel satu sama lain seolah dunia terlalu besar untuk dilalui sendirian. Wajah mereka mirip, mata gelap, tulang pipi tegas, rambut hitam. Acak-acakan, seperti cermin berdebu, baju mereka lusuh kebesaran, sepatu sneaker sudah kehilangan bentuk, tanpa tas, tanpa orang dewasa, hanya membawa lapar. Aku menatap sekali tanpa dramatis, hanya menatap seperti menatap sesuatu yang sakit karena nyata. Mereka berhenti sekitar 2 meter dari gerobakku, tak berani mendekat. Lalu yang di tengah melangkah dan berkata pelan, Bu, ada yang sudah tidak dijual? Aku menahan sendok di udara. Kalimat itu pernah kudengar dari anak lain di tahun lain. Tapi pada mereka ada yang berbeda. Mereka tidak memohon dengan kelicikan, mereka meminta dengan malu. Kalian punya ibu? Tanyaku tanpa menuduh. Mereka saling menatap seperti pertanyaan itu memukul. Tidak, jawab yang di tengah. Suaranya nyaris pecah. Kami tidak punya. Aku menelan ludah, menatap panci, menatap piring yang siap, menatap kotak koin, lalu menatap mereka lagi. Yang kanan menunduk, yang kiri mengatup bibir seolah menahan tangis. Aku menarik napas panjang dan mengambil keputusan. Yang tidak terasa heroik, hanya terasa wajar. Sini, kataku memberi isyarat, dekat saja. Aku tidak menggigit. Mereka mendekat pelan seperti takut itu jebakan. Aku menyendokkan 3 porsi kecil dari sisa yang ada. Bukan porsi orang dewasa, tapi hangat, dan hangat saat lapar adalah janji. Mereka duduk rapat di kursi plastik dan makan cepat pada awalnya dengan cemas selalu melambat. Seolah tubuh akhirnya sadar bahwa perut akan terisi. Aku menatap mereka makan dan merasakan simpul di dada yang entah datang dari mana. Mungkin dari ingatan tentang anak lelakiku sendiri. Mungkin dari lelah bertahun-tahun. Mungkin dari pahitnya kenyataan bahwa tak seharusnya ada yang melihat 3 anak makan seperti itu seolah itu kesempatan terakhir. Nama kalian siapa? Tanyaku berusaha agar suaraku tidak bergetar. Mereka saling menatap lagi. Aku Matio Raka Pratama Wibowo. Kata yang pertama. Aku Gael Arya Mahendra Wibowo. Kata yang kedua. Yang di tengah. Dan aku Damian Bagus Setiawan Wibowo. Kata yang ketiga. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, mengangguk pelan sambil menghafal nama-nama itu seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin hilang. Lalu aku bertanya dengan suara rendah kemana mereka tidur. Ketiganya menunduk dan Gael Arya Mahendra Wibowo bergumam lirih bahwa mereka tidur di mana saja bisa. Jemariku mengerat di gagang sendok besar ketika aku menatap sekitar. Orang-orang lalu lalang, membeli, tidak melihat. Sepasang kekasih menyeberang sambil tertawa tanpa menyadari anak-anak itu. Seorang pria berkemeja rapi melirik sebentar lalu berkerut seolah lapar itu menular. Dadaku tersentak marah tepat saat suara dingin seperti batu terdengar di belakang. Bu Elvira, lagi-lagi bagi-bagi makanan. Aku berbalik dan melihat pria kampung yang bicara seolah pemilik jalan. Rogelio Aditya Pratama, yang mengaku kenal orang perizinan. Lalu menambahkan dengan tatapan merendahkan ke anak-anak agar aku tak mengeluh kalau nanti tak cukup. Ketiganya membeku, satu mencengkeram tepi piring, satu menyembunyikan wajah. Aku menegakkan badan meski punggung nyeri dan berkata tegas aku tidak mengeluh dan mereka makan. Rogelio Aditya Pratama terkekeh kecil sambil menggerutu lapakku bakal dipenuhi gelandangan lalu datang inspeksi dan tamat. Aku menahan tatapannya tanpa menunduk dan menjawab silakan datang karena di sini tak ada yang kotor selain lapar. Ia mengecap lidah dan pergi meninggalkan ancaman yang menggantung. Aku menatap anak-anak, Matio Raka Pratama Wibowo memandangku seolah tak paham mengapa ada yang membela mereka. Gael Arya Mahendra Wibowo menelan pelan. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengatup bibir menahan marah. Aku menurunkan suara dan menyuruh mereka makan lalu bilang setelah selesai katakan kemana mereka pergi karena aku tak akan tenang membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka saling berpandangan dan untuk pertama kalinya mata mereka menunjukkan sesuatu selain lapar. Harapan kecil seperti nyala api gemetar. Tanpa kusadari, dengan 3 piring sederhana dan 1 kalimat tegas,
Aku baru saja melakukan sesuatu yang dunia tak mudah memaafkan dan tak mudah melupakan. Sebab memberi makan 3 anak tunawisma adalah kebaikan sekaligus janji. Jalanan tetap sama dengan sepeda motor melintas, orang berbelanja tanpa melihat, wajan mendesi seperti jantung lelah. Tetapi bagiku sore itu tak lagi sama sejak mereka duduk di kursi plastik. Matteo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo menghabiskan porsi dengan hati-hati seolah ingin memanjangkan hangatnya makanan. Mereka tak meminta tambah bukan karena tak ingin tapi karena malu. Aku menyodorkan tisu ke anak tengah dan berkata bersihkan baik-baik, nak, tanpa manis berlebihan seperti nenek sungguhan. Gael Arya Mahendra Wibowo mengangguk menunduk sambil berterima kasih. Aku mengumpulkan piring pelan sambil menatap tangan-tangan kecil itu. Tangan anak dengan bekas jalanan, goresan di buku jari, kuku patah, jari agak bengkak karena dingin tidur di mana saja. Lalu bertanya kemana mereka pergi saat matahari tenggelam. Mereka saling menatap seolah sepakat tanpa bicara dan Matteo Raka Pratama Wibowo menjawab hampir tak bersuara ke kolong jembatan. Dadaku tercekat karena tempat itu penuh bayang. Kardus, lembab, sudut kota tempat orang menghilang tanpa disadari. Aku bertanya mengapa tak di rumah singgah dan Damian Bagus Setiawan Wibowo mengatup mulut curiga lalu berkata tegas mereka dipisahkan karena aturan. Aku berkerut dan menyimpulkan mereka menolak. Gael Arya Mahendra Wibowo menggeleng dengan keras kepala sedih sambil berkata jika dipisahkan mereka tak akan bertemu lagi lalu menelan ludah. Aku, Ibu Elvira Sari Wijaya, mendengar mereka berkata bahwa sendirian jauh lebih buruk, dan aku terdiam sejenak sambil menatap panci besar, menatap jalanan, menatap kota koinku, lalu merasakan marah yang sunyi pada aturan-aturan dingin yang dibuat dari meja kantor tapi diterapkan di kulit anak-anak. Baik, kataku akhirnya, aku juga tidak akan memisahkan kalian, dan ketiganya menatapku serentak seolah kalimat itu menjadi atap. Aku merendahkan suara namun tegas, kalian tidak boleh pergi sebelum aku tahu lebih banyak. Siapa yang membiarkan kalian begini? Kalian pasti punya keluarga? Matteo Raka Pratama Wibowo mengangkat bahu. Damian Bagus Setiawan Wibowo memalingkan pandang. Gael Arya Mahendra Wibowo diam sedetik lalu bergumam bahwa mereka tidak ingat jelas. Hanya ingat sebuah mobil di malam hari lalu setelah itu semuanya kabur. Bulu kuduku meremang karena itu bukan cerita utuh, hanya potongan. Dan potongan yang hilang biasanya menyembunyikan hal-hal keras. Jadi aku tidak memaksa. Aku tidak mau menarik sakit dari mereka dengan paksa. Begini, kataku, hari ini kalian sudah makan. Besok kalau mau kalian boleh kembali. Tapi ada satu syarat, mereka menegang seperti takut harus membayar. Damian Bagus Setiawan Wibowo bertanya syarat apa. Aku menatap mereka mantap, jangan mencuri. Bukan karena lapar, bukan karena marah. Kalau aku memberi kalian, kalian menghormatiku dan kalian juga saling menghormati. Matteo Raka Pratama Wibowo mengangguk cepat dan berkata mereka tidak mencuri. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengatup bibir lalu berkata, kadang mereka dituduh walau tidak, aku paham. Karena di jalanan kesalahan dibagi berdasarkan wajah dan baju. Di sini tidak, kataku. Di sini kita bicara dengan kebenaran. Mereka diam. Dan saat Gael Arya Mahendra Wibowo bergerak hendak turun dari kursi plastik, sesuatu menyembul dari kerahnya, rantai tipis yang kotor oleh debu dengan liontin kecil. Aku menangkapnya sekilas namun jelas. Logam sederhana dengan bentuk sangat khas, 3 titik kecil yang terhubung seperti semanggi aneh atau 3 bintang yang menyatu. Aku membeku karena simbol itu pernah kulihat, bukan di jalanan, melainkan di tempat yang tak cocok untuk anak tunawisma. Nak, kataku lembut, liontin itu kamu dapat dari mana? Gael Arya Mahendra Wibowo refleks menutup dadanya seperti melindunginya. Punyaku, katanya curiga, aku sudah punya dari dulu, aku menelan ludah, dari sebelum kamu hidup di jalan. Ia mengangguk. Matteo Raka Pratama Wibowo dan Damian Bagus Setiawan Wibowo mendekat seolah liontin itu benda suci. Kami bertiga punya, kata Matteo Raka Pratama Wibowo sambil menarik kerahnya menunjukkan miliknya. Damian Bagus Setiawan Wibowo melakukan hal yang sama. 3 liontin itu identik, dan jantungku seperti dihantam. Itu tidak biasa, bukan barang pasar murah, melainkan tanda dari orang yang punya uang, keluarga, atau tempat yang bisa memesan 3 benda sama untuk 3 anak yang sama. Aku menatap simbol itu lagi dan ingatanku bergeser seperti pintu berderit. Aku teringat berita lama dan selebaran di tiang dekat pasar Tanah Abang. 3 anak kembar, keluarga putus asa, nomor telepon, tulisan, hadiah imbalan, dan logo kecil di sudut. 3 bintang yang sama. Darahku serasa turun ke ujung jari. Damian Bagus Setiawan Wibowo bertanya ada apa melihat wajahku berubah. Aku menelan ludah mencoba tidak menakuti mereka. Tidak apa-apa, nak, kataku, tapi suaraku tidak sepenuhnya patuh. Hanya saja simbol itu bukan milik jalanan. Gael Arya Mahendra Wibowo menggenggam liontinnya dan berkata ia tidak tahu. Hanya tahu setiap kali menyentuhnya ia teringat suara seseorang bernyanyi. Matteo Raka Pratama Wibowo menatap lantai lalu berbisik ia teringat bau sabun mahal. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengernyit. Dan berkata ia teringat sebuah gerbang besar, tinggi, dari logam. Aku terpaku. Gerbang besar, sabun mahal, suara bernyanyi. Itu bukan kolong jembatan, itu rumah.
Aku menoleh ke sekeliling seolah ada yang menguping, jalanan tetap normal, tetapi batinku tidak lagi normal karena aku mengerti sesuatu yang orang lain tidak lihat. Anak-anak ini bukan hanya lapar, mereka punya sejarah. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, mengerti bahwa jika ada yang pernah mencari mereka dengan imbalan dan logo, maka ada juga seseorang yang ingin memastikan mereka tidak pernah ditemukan. Aku menarik napas dalam, membungkuk ke arah mereka dan merendahkan suara. Dengarkan baik-baik, kataku, hari ini kalian tidak pergi ke kolong jembatan, hari ini kalian tetap dekat denganku. Bukan karena aku mau, tapi karena aku merasa ada orang yang ingin kalian menjauh. Ketiganya menatapku ketakutan dan GL Arya Mahendra Wibowo bertanya siapa. Aku mencengkeram sendok besar seperti perisai dan menjawab aku belum tahu, tapi aku akan mencari tahu. Dan untuk pertama kalinya di warung sederhana ini bahaya berhenti terasa seperti lapar dan mulai terasa seperti sesuatu yang lebih besar. Seperti bayangan dari masa lalu. Matahari turun sedikit lagi, udara mendingin dengan bau jalanan yang mencampur debu, makanan, dan bensin. Aku tetap di belakang gerobak mengaduk dengan ketenangan palsu sementara batinku tegang. 3 liontin bergambar 3 bintang itu menyalakan kenangan yang tak ingin sepenuhnya kupercaya. Matteo Raka Pratama Wibowo, GL Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo tetap dekat tanpa menyeberang jalan seolah untuk pertama kalinya mereka punya tempat yang tidak segera mengusir. Mereka jarang bicara, memandang orang dengan waspada, dan setiap kali ada yang terlalu dekat mereka merapat satu sama lain seperti satu tubuh. Aku menyodorkan segelas air dan berkata minum pelan. Aku tak ingin kalian sakit. GL Arya Mahendra Wibowo menerima gelas dengan hati-hati dan berterima kasih. Tepat saat tawa kering terdengar beberapa langkah dari situ. Lihat saja, aku berbalik dan melihat Rogelio Aditya Pratama datang dengan 2 pria di belakangnya, tipe yang selalu berwajah seolah punya izin untuk segalanya. Satu membawa map, satu lagi bertopi dengan radio murah. Rogelio Aditya Pratama tersenyum seperti datang menagih jasa dan berkata dengan suara keras betapa baik hatiku. Memberi makan gelandangan lalu mengingatkan agar aku tak menangis ketika lapaku dicabut, ketiganya membeku. Matteo Raka Pratama Wibowo menunduk, Damian Bagus Setiawan Wibowo mengatup bibir, GL Arya Mahendra Wibowo merapat ke sisi gerobak seperti bersembunyi. Aku menegakkan badan dan berkata tegas mereka bukan gelandangan melainkan anak-anak. Rogelio Aditya Pratama mengangkat alis dan membalas bahwa anak-anak yang hari ini makan gratis besok mencuri. Begitulah awalnya, salah satu pria di belakang membuka map dan berpura-pura membaca lalu berkata ada laporan soal ketidakbersihan dan penghalangan jalan umum. Perutku serasa dihantam karena kata ketidakbersihan adalah favorit saat ingin mengambil sesuatu tanpa mengakui bahwa kita mengganggu. Aku berkata lapaku bersih dan selalu bersih. Pria itu mengangkat bahu dan menjawab itu keputusan mereka. Aku menatap wajan, panci, dan toples. Semuanya rapi. Aku tahu itu, tapi aku juga tahu ketika petugas datang dengan niat mencari, mereka akan menemukan. Rogelio Aditya Pratama tersenyum dan berbisik bahwa ia sudah bilang kalau aku ingin tenang seharusnya mendengarkannya. Aku menatapnya dengan marah tertahan dan bertanya apa maunya. Ia merendahkan suara cukup agar anak-anak mendengar dan berkata berhenti menarik masalah dan singkirkan anak-anak itu. GL Arya Mahendra Wibowo menatap ketakutan. Matteo Raka Pratama Wibowo mencengkeram tepi bangku. Damian Bagus Setiawan Wibowo malah melangkah seakan hendak berdiri di depan. Aku mengulurkan tangan menahannya tanpa menyentuh dan berkata tegas jangan ikut campur. Rogelio Aditya Pratama mengejek melihat gerak itu dan bertanya sinis berapa aku membayar para penjaga kecilku. Dengan sup, orang-orang mulai menoleh, beberapa penasaran mendekat, dan itulah rencananya, mempermalukan di depan umum agar rasa malu bekerja. Seorang perempuan pasar berbisik lalu karena itu tempat jadi sarang penjahat. Seorang pria bermotor menyahut agar mereka dibawa ke dinas sosial. Anak-anak mendengar dan makin meringkuk. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, merasakan amarah naik sampai tenggorokan, tapi aku memaksa diri bicara tenang bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya makan, itu saja. Petugas yang membawa map mendekat ke gerobak dan mengendus berlebihan seolah mencari bau busuk, lalu bergumam dramatis bahwa baunya aneh. Aku menggenggam sendok besar dan menjawab itu bau makanan. Memang seharusnya begitu. Rogelio Aditya Pratama melangkah maju dan menunjuk ketiganya sambil memprovokasi orang-orang bahwa aku membiarkan hidup jalanan. Nanti mereka mencuri lalu semua mengeluh tapi tak ada yang bertindak. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengepal tangan, matanya menyala marah dan ia meledak berkata mereka tidak mencuri. Hening 1 detik. Dan di detik itu Rogelio Aditya Pratama tersenyum lalu menantang agar dibuktikan dengan mengosongkan saku. Damian Bagus Setiawan Wibowo membeku. Matteo Raka Pratama Wibowo menatap GL Arya Mahendra Wibowo ketakutan. GL Arya Mahendra Wibowo refleks menggenggam liontinnya. Aku melangkah ke depan menancapkan diri dan berkata keras mereka tidak berhak. Ini anak-anak. Pria bertopi dengan radio mendekat dan berkata mereka berhak jika ada kecurigaan. Orang-orang mulai berbisik, dan kata kecurigaan itu seperti bensin. Rogelio Aditya Pratama menaikkan suara seolah sedang berjasa dan mengancam bahwa aku jangan keras kepala. Kalau aku tidak mengusir mereka, ia akan mengusir dengan orang yang benar. Dunia serasa runtuh di atas
Kepalaku dan saat itu aku melihat hal-hal kecil yang mematahkan hati. Saku celana Mateo Raka Pratama Wibowo yang robek, getar di dagu Gael Arya Mahendra Wibowo, amarah putus asa di wajah Damian Bagus Setiawan Wibowo. Mereka anak-anak, lapar, dan sekarang dipermalukan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian, dan bicara jelas untuk semua orang. Jika mereka mau mengambil lapakku silakan ambil, tapi aku tidak akan mengusir 3 anak seperti mengusir anjing, dan kalau mereka terganggu. Melihat lapar itu karena mereka belum pernah merasakannya. Jalanan hening sedetik, beberapa orang menunduk, sebagian gelisah, tapi Rogelio Aditya Pratama bukan tipe yang malu. Ia tersenyum dan berkata baiklah kalau begitu. Lalu memberi isyarat pada petugas, bermap untuk menulis. Menolak bekerja sama, ada anak di situasi tak sesuai, risiko kesehatan, kakiku gemetar tapi aku tidak mundur. Dan saat pria beradio itu maju 1 langkah ke gerobak sambil mengulurkan tangan seolah mau mematikan kompor. Atau membuang sesuatu, pandangannya tertancap ke dada Gael Arya Mahendra Wibowo tempat liontin 3 bintang menyembul. Ia mendadak diam dan wajahnya berubah. Hei, bisiknya, simbol itu. Gael Arya Mahendra Wibowo langsung menutup dadanya. Aku melihatnya, Rogelio Aditya Pratama juga melihat. Apa? Tanyanya cepat sambil mendekat. Pria beradio itu ragu lalu berkata tidak ada apa-apa, tapi sudah terlambat. Rogelio Aditya Pratama menatap Gael Arya Mahendra Wibowo lebih tajam seolah untuk pertama kalinya ia tidak melihat anak kumal, melainkan sesuatu yang bisa bernilai uang, dan alarm menyala di dalam diriku karena aku paham bahaya yang sebenarnya. Bukan soal mereka disebut gelandangan, melainkan seseorang baru saja mengenali mereka. Kata itu menggantung kecil namun mematikan. Simbol itu. Ucapannya nyaris tak sengaja tapi cukup membuat punggungku merinding. Gael Arya Mahendra Wibowo menutup dada. Mateo Raka Pratama Wibowo mundur selangkah. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengepal tangan. Seolah marahnya bisa melindungi, Rogelio Aditya Pratama memiringkan kepala mengendus kesempatan seperti anjing mencium daging dan bertanya pura-pura penasaran. Pria beradio itu mundur gugup dan mengulang tidak ada apa-apa, dan aku bergerak cepat berdiri tepat di depan mereka, menutupi mereka dengan tubuhku yang kurus dan celemek yang bernoda. Aku, Ibu Elvira Sari Wijaya, memang bukan apa-apa, tapi tubuhku menjadi dinding. Cukup, kataku tegas, kalau mau mengada-ada, cari yang lain, di sini tidak ada kejahatan. Rogelio Aditya Pratama tertawa. Namun tawanya kini bukan ejekan melainkan perhitungan. Ia berkata hanya ingin membantuku dan bahwa aku masuk masalah karena terlalu baik lalu jalanan tak memaafkan. Aku menatapnya seperti menatap seseorang yang menyamar jadi kawan dan menjawab aku tidak butuh bantuannya. Rogelio Aditya Pratama mengibaskan tangan seolah menyerah tetapi matanya tetap menancap di leher Gael Arya Mahendra Wibowo. Baik, katanya, nanti jangan bilang tidak diperingatkan. Petugas bermap menyimpan berkas tanpa menuntaskan ancaman. Pria beradio menghindari menatap anak-anak, mereka pergi tanpa tergesa. Tenang palsu yang berkata aku sudah melihat dan akan kembali. Dan saat akhirnya mereka berbelok di sudut, aku menghembuskan napas seolah baru berhenti menahan sejak mereka datang. Anak-anak masih diam. Bu, bisik Mateo Raka Pratama Wibowo, kami pergi. Aku menatap jalan, menatap lapak, menatap matahari yang turun, lalu memutuskan tanpa banyak kata, hari ini kalian tidak berpisah dariku, bukan ke kolong jembatan, bukan kemanapun. Gael Arya Mahendra Wibowo membuka mata lebar dan berkata kalau mereka tinggal lapakku akan ditutup. Aku menggenggam sendok besar seperti tongkat dan menjawab lapak bisa hilang. Kalian tidak. Damian Bagus Setiawan Wibowo menunduk sesaat menelan sesuatu lalu. Berkata dengan suara kecil nyaris malu mereka tak ingin jadi beban. Aku menatapnya dan berkata mereka bukan beban. Mereka anak-anak. Sore berlanjut, 2 pelanggan datang dan aku melayani dengan tangan cepat seperti biasa. Anak-anak berdiri di sisi mengamati. Dan dari pengamatan itu aku sadar mereka bukan anak jalanan seperti yang orang kira. Mereka tak punya kelicikan mencuri. Mereka punya ketahanan menahan diri. Saat seorang pelanggan meninggalkan koin berlebih Mateo Raka Pratama Wibowo melihatnya tapi tak meraih. Saat seorang perempuan lengah dengan tas terbuka Gael Arya Mahendra Wibowo menutupnya diam-diam agar tak ada yang mengambil. Saat seorang anak kampung mengejek mereka Damian Bagus Setiawan Wibowo tidak membalas dengan pukulan. Hanya menatap dengan marah yang tenang. Aku paham. Mereka lapar tapi juga punya aturan di dalam diri meski tak tahu dari mana datangnya. Malam turun, aku menutup lapak, menyimpan toples, mematikan gas, menutup panci, menatap kotak koin, hari itu akan singkat, tapi tak lagi sama bagiku. Ayo, kataku, kita jalan. Mereka saling pandang curiga. Kemana? Tanya Gael Arya Mahendra Wibowo. Aku mengangguk ke arahku, ke kamarku, tidak besar, tapi setidaknya tidak kehujanan. Mereka membeku. Tidak. Guma Mateo Raka Pratama Wibowo, kami tidak mau masalah. Aku memotong karena masalah sudah datang mencari mereka dan kalau besok mereka ke kolong jembatan aku tak tahu apakah masih bisa melihat mereka lagi. Mereka diam dan diam itu adalah iya. Kami berjalan di gang sempit, aku di depan mendorong gerobak beroda berdecit, mereka di belakang rapat, sesekali menoleh seolah ada yang mengikuti. Sampai di kamar sederhana aku membuka pintu,
Di dalam tercium sabun murah dan nasi tersimpan, ada ranjang sederhana, kursi tua, altar kecil dengan lilin mati. Di sini, kataku, tidak mewah, tapi ada atap. Mereka masuk pelan seolah tempat itu suci. Aku mengeluarkan roti keras dan memecahnya jadi 3. Makan sedikit, kataku, besok kita lihat apa yang bisa dilakukan. Matteo Raka Pratama Wibowo menerimanya dengan hati-hati lalu bertanya tak mengerti mengapa aku menolong mereka. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, terdiam sejenak karena aku tidak pandai merangkai kata indah. Jadi aku hanya mengatakan kebenaran sederhana bahwa jika aku berada di jalanan, aku ingin ada seseorang yang melihatku sebagai manusia. Anak-anak menunduk, aku duduk di kursi dan menatap mereka satu persatu lalu berkata tegas sekarang ada syarat. Ketiganya mengangkat kepala. Di sini tidak boleh mencuri, di sini tidak boleh berbohong, dan jika ada seseorang yang mencari kalian, kalian harus bilang padaku, jangan sembunyi dariku. Gael Arya Mahendra Wibowo menggenggam liontin di balik bajunya dan berkata mereka tidak tahu siapa yang mencari. Aku menatapnya dan menjawab seseorang sudah mengenali simbol itu dan ketika ada orang mengenali sesuatu pada diri kalian, itu tidak selalu karena sayang. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengernyit dan bertanya lalu apa yang harus dilakukan? Aku menarik napas panjang dan berkata kita buat sebuah perjanjian. Perjanjian diam-diam. Matteo Raka Pratama Wibowo menatapku penuh perhatian. Aku melanjutkan bahwa mereka akan membantuku di lapak, membersihkan, merapikan, mengangkat barang, agar tak ada yang berkata mereka hanya datang untuk makan. Dan aku akan memberi mereka makanan dan atap sampai kita tahu kebenaran tentang simbol itu. Mereka saling pandang dan untuk pertama kalinya mata mereka menyala dengan sesuatu yang mirip. Kebanggaan. Ya? Kata Matteo Raka Pratama Wibowo. Ya? Ulang Gael Arya Mahendra Wibowo. Ya? Kata Damian Bagus Setiawan Wibowo. Yang paling keras tapi suaranya sedikit bergetar. Aku mengangguk dan malam itu, ketika kota terus berlalu tanpa peduli, di kamar kecil itu terikat sebuah perjanjian tanpa kertas namun dengan sesuatu yang lebih kuat. Kesetiaan, meski di luar sana, di sudut entah mana, Rogelio Aditya Pratama juga membuat perjanjiannya sendiri dengan keserakahan dan aku merasakannya di dada. Keesokan paginya lapak berbau seperti biasa, kuah hangat, nasi, dan daun ketumbar segar. Namun ada perasaan yang tak lepas dari dadaku. Perasaan sedang diawasi. Matteo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo datang pagi-pagi sebelum matahari memanaskan trotoar. Rambut mereka masih lembab seolah mereka membasuh wajah dengan kesungguhan orang yang ingin tampak pantas. Tanpa banyak bicara mereka langsung membantu. Satu menyusun kursi, satu membersihkan wajan, satu lagi mengangkat ember air yang terlalu besar untuk tubuhnya. Aku mengamati mereka dalam diam dengan campuran aneh antara bangga dan takut. Pelan-pelan, nak, kataku pada Damian Bagus Setiawan Wibowo saat melihatnya memaksa punggungnya. Aku tidak mau kamu terluka. Ia mengangguk keras kepala seolah belum tahu cara menerima perhatian. Sepanjang pagi orang-orang memandang mereka berbeda. Ada yang canggung, ada yang kasihan, ada pula yang membeli hanya untuk melihat seakan lapak itu tontonan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu Rogelio Aditya Pratama muncul di seberang jalan. Tidak mendekat, hanya bersandar di dinding sambil menonton dengan senyum di bibir. Bukan di mata, darahku menegang dan aku berbisik pada anak-anak agar tidak melihat, fokus pada pekerjaan. Gael Arya Mahendra Wibowo tetap melirik sekilas dan menggenggam liontin 3 bintang di balik bajunya seolah kulitnya memberi peringatan lebih dulu daripada pikirannya. Hari berjalan dan menjelang tengah hari aku hampir tenang. Hampir saja. Lalu di sela singkat Matteo Raka Pratama Wibowo mendekat dengan suara pelan dan berkata bahwa semalam ia bermimpi. Aku menatapnya dan bertanya apa mimpinya. Ia menelan ludah dan berbisik bahwa dalam mimpinya mereka dipanggil dengan nama lain. Seolah punya nama keluarga yang indah. Dadaku terhantam dan aku bertanya apakah ia ingat namanya. Ia menggeleng frustrasi dan berkata yang tersisa hanya nyanyian dan bau sabun mahal seperti yang diingat Gael Arya Mahendra Wibowo. Aku terdiam sejenak lalu mengelus rambutnya dengan canggung seperti orang yang tidak terbiasa memberi kasih, dan berkata dengan tenang bahwa yang terpenting sekarang mereka ada di sini bersamaku. Aku melihat Matteo Raka Pratama Wibowo menunduk dan mengangguk, tetapi kalimatku belum sempat bertahan karena tepat pukul 14.30. Saat matahari menyengat dan jalanan seperti mengantuk, sebuah mobil van putih mengerem setengah blok dari lapakku, lalu satu lagi. Lalu sebuah mobil patroli datang pelan tanpa sirene seolah ingin tampak biasa saja. Jantungku naik ke tenggorokan dan aku cepat berkata pada anak-anak, jangan bergerak, rapat ke aku. Mereka bertiga langsung mendekat. Seolah sudah mengenal jenis bahaya seperti itu. Dari 2 van turun 2 petugas berrompi dengan map, salah satunya memakai kartu identitas menggantung. Mobil patroli parkir dekat, seorang polisi memandang tanpa tergesa, dan seolah dunia sengaja menguatkan firasat terburukku. Aku melihat Rogelio Aditya Pratama berjalan di belakang dengan wajah puas seperti ia yang membawa mereka. Perempuan berrompi berbicara lebih dulu. Menyapa lalu mengatakan mereka datang karena laporan anak-anak dalam situasi jalanan, dugaan risiko kesehatan, dan kemungkinan eksploitasi. Wajahku terasa panas dan aku mengulang kata eksploitasi sambil berkata aku hanya memberi mereka makan.
Pria berrompi mengangkat map dan menjawab dengan suara mekanis bahwa mereka tidak menuduhku, hanya perlu memverifikasi apakah anak-anak itu tinggal bersamaku. Aku mencengkeram celemek dan mengakui mereka menginap semalam karena mereka di jalan. Perempuan itu menatap ketiga anak dan suaranya melunak sedikit, menanyakan nama mereka. Mateo Raka Pratama Wibowo hampir menjawab tapi Damian Bagus Setiawan Wibowo maju lebih dulu dengan curiga dan menyebut nama mereka bertiga. Perempuan itu mengangguk sambil mencatat lalu berkata mereka punya keluarga dan ada yang mencari. Dunia terasa berputar sedikit di kepalaku karena jika aku bilang ya mungkin mereka direnggut. Jika aku bilang tidak mungkin mereka tetap di bawah. Jadi aku jujur berkata aku tidak tahu. Aku hanya tahu seseorang mengenali simbol yang mereka pakai. Pria berrompi mengernyit dan bertanya simbol apa? Gael Arya Mahendra Wibowo refleks menutup dadanya. Perempuan itu mencondongkan tubuh lembut dan berkata jangan takut. Mereka tidak akan menyakiti. Mereka hanya ingin membantu. Aku mendengar itu tapi rasa takut tidak turun. Bukan karena aku pikir mereka akan menyakiti. Melainkan karena aku tahu apa yang sudah dikatakan anak-anak. Mereka akan dipisahkan. Aku pun spontan memohon, jangan bawa mereka terpisah. Tolong, kalau dipisahkan mereka akan hilang. Perempuan itu menatapku dengan lelah dan iba lalu berkata ia tidak memutuskan itu karena ada prosedur. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengepal tangan dan berkata tidak dengan suara pecah sambil memohon agar mereka tidak dipisahkan. Mateo Raka Pratama Wibowo merapat ke Gael Arya Mahendra Wibowo. Gael Arya Mahendra Wibowo terpaku menatap mobil patroli. Dadaku serasa terbelah dan aku menunjuk lapak dengan putus asa. Memohon agar mereka melihat bahwa semuanya bersih. Anak-anak itu membantu. Aku tidak memanfaatkan mereka. Aku hanya tidak sanggup meninggalkan mereka. Polisi yang tampak bosan berkata dingin agar aku tidak menyulitkan, dan ketidakpedulian itu menamparku. Lalu pria berrompi membuka map dan menunjukkan selembar kertas dengan logo di sudut. Aku membeku. 3 bintang, simbol yang sama. Perempuan berrompi menatapku dengan serius baru dan berkata anak-anak itu mungkin sudah dilaporkan hilang sejak bertahun-tahun lalu. Lalu menambahkan mereka harus dibawa ke tempat perlindungan. Sementara untuk memverifikasi identitas, lututku seperti lemas, kata, hilang, terdengar seperti jurang. Dan dari belakang Rogelio Aditya Pratama berbisik sambil tersenyum seperti baru menang lotre bahwa aku sudah lihat sendiri akibatnya karena aku ikut campur urusan yang bukan urusanku. Aku menatapnya dengan marah bisu dan bergumam itu ulahnya. Ia mengangkat bahu dan berkata ia hanya melapor demi kebaikan anak-anak. Kebohongan yang dibungkus kata baik. Petugas berrompi mendekati ketiganya dengan tenang tanpa kasar namun tegas. Anak-anak mundur selangkah menempel padaku. Mateo Raka Pratama Wibowo berkata dengan suara gemetar apakah aku akan meninggalkan mereka? Dan sesuatu di dalam diriku seperti retak. Aku menelan ludah dan berkata tidak. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Perempuan berrompi menatapku dan berkata aku boleh ikut ke kantor kalau mau. Tetapi aku tidak bisa mencegah penempatan sementara. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, mengangguk cepat dan berkata aku ikut bersama mereka. Saat itu Damian Bagus Setiawan Wibowo menoleh kelapakku seakan ingin menghafalnya. Gael Arya Mahendra Wibowo menggenggam liontinnya. Mateo Raka Pratama Wibowo menatapku seperti berpegangan pada satu-satunya hal yang pernah ia punya. Mereka dinaikkan ke van putih bersama untuk sementara. Aku juga naik dengan tubuh gemetar dan celemek masih melekat di badan. Pintu ditutup, dan ketika kendaraan bergerak aku melihat lewat jendela Rogelio Aditya Pratama tetap berdiri di sudut jalan menatap. Kami pergi dengan puas. Aku mengatup bibir karena aku mengerti ini bukan bantuan. Ini sebuah langkah. Seseorang telah mengaktifkan sesuatu yang besar dan kini anak-anak itu tidak lagi berada dalam penglihatanku. Dan hari itu, dalam hitungan detik, aku kehilangan sesuatu yang baru saja mulai kujaga. Jalanan kembali berisik seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang paling menyakitkan. Klakson jauh yang sama. Teriakan pedagang pasar yang sama di pasar Tanah Abang. Matahari yang sama menghantam trotoar, dan lapakku di sana kosong dari dalam, panci mati, kursi plastik tersusun tanpa siapapun, wajan dingin. Anak-anak itu pergi dalam van putih dengan penempatan sementara yang terdengar bersih tapi terasa seperti direnggut. Aku mencoba mengejar mereka hari itu juga. Aku mendatangi kantor-kantor dinas sosial. Bertanya, memohon, menyebut namaku, alamatku, ceritaku, dan yang kudapat hanya jawaban bertumpuk. Kembali besok, sistem sedang bermasalah, masih ditinjau, prosedur, sop, sampai. Suatu hari tanpa sengaja aku mendengar kalimat yang sebenarnya sudah ku ketahui di dalam dada. Bu, kalau bukan keluarga, kami tidak bisa memberi informasi. Aku keluar dari tempat itu seperti orang yang baru kehilangan bagian tubuhnya. Masih berjalan, tapi tidak utuh. Lapak tetap berjalan karena kebutuhan tidak membiarkan seseorang menangis terlalu lama. Besoknya aku menyalakan kompor lagi, menghangatkan panci, menanak nasi, meracik kuah, tetapi setiap kali aku mendengar langkah kecil mendekat. Dadaku menyala lalu padam karena itu bukan mereka. Mateo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, Damian Bagus Setiawan Wibowo, nama-nama itu menancap seperti 3 duri manis. Minggu berganti bulan, aku membuat rutinitas supaya tidak gila. Menyapu trotoar yang sama, menggosok noda yang sama di gerobak,
Menyimpan 3 lembar tisu ekstra kalau-kalau mereka kembali. Kadang tanpa sadar aku menyusun 3 kursi rapat. Lalu ketika sadar aku cepat-cepat memisahkannya. Malu pada harapanku sendiri. Orang-orang kampung membicarakannya 2 hari lalu lupa. Sebagian berkata bagus. Mereka dibawa supaya tidak adat kotor. Sebagian hanya berbisik bahwa aku terlanjur sayang. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka menyebut sayang pada sesuatu yang sebenarnya bernama melindungi. Suatu sore Rogelio Aditya Pratama lewat di depan lapakku dan menjatuhkan kalimat seperti menjatuhkan batu. Katanya sambil tersenyum bahwa akhirnya semuanya beres kalau orang melakukan hal yang benar. Aku menatapnya dengan benci yang diam dan menyuruhnya pergi. Ia mengangkat bahu, bergumam bahwa aku sendiri yang cari perkara, lalu pergi. Seiring waktu Rogelio Aditya Pratama makin besar di jalanan, mulai menarik pungutan liar dan mengaku bisa mengurus izin. Kadang ia berdiri 2 meter dari lapakku seolah mengingatkan bahwa ia bisa membuat hidupku sulit kapan saja. Dan aku bertahan. Selalu bertahan bertahun-tahun, rambutku makin putih, punggungku makin bungkuk, tanganku makin kasar, pelanggan-pelanggan lamaku menua bersamaku, sebagian tak pernah kembali, sebagian berkata aku sebaiknya istirahat, tetapi aku tidak bisa istirahat karena istirahat berarti sunyi. Dan di dalam sunyi selalu ada suara yang memanggil, aku, Ibu Elvira Sariwijaya. Kadang bermimpi anak-anak itu ada di luar dan aku tidak bisa membuka pintu. Kadang aku bermimpi mencarinya di kolong jembatan semanggi yang penuh bayangan dan yang kutemukan hanya liontin 3 bintang berserakan di tanah. Di sebuah kotak di kamar kosku aku menyimpan sedikit yang tersisa dari mereka. Selembar tisu terlipat dengan noda sambal. Sebuah sendok kecil murahan yang pernah dipakai Gael Arya Mahendra Wibowo, dan gambar yang ditinggalkan Mateo Raka Pratama Wibowo suatu pagi. Lapak makan dengan 3 anak digambar seperti stik, semuanya kusimpan seperti emas. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, seorang perempuan penjual bunga di dekat situ bertanya apakah aku masih memikirkan anak-anak itu. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, aku hanya menatap jalan. Karena ya, setiap hari kampung berubah, sudut jalan makin penuh lapak, pasar. Tanah abang makin besar, ponsel makin canggih, mobil makin baru, orang makin terburu-buru, tetapi lapakku tetap sama. Tua, sederhana, bersih, titik yang tak bergerak di dunia yang tak pernah berhenti. Dan aku pun menjadi bagian dari pemandangan, hanya seorang nenek lagi. Sampai pada suatu Jumat biasa ketika matahari tinggi dan udara berbau minyak goreng dan nasi hangat, aku mendengar suara yang tidak milik sudutku, sebuah deru bukan motor atau truk, melainkan deru halus dan mahal. Orang-orang di sekitar menoleh duluan, aku tidak. Aku tetap melayani karena kebiasaan sampai suara itu mendekat dan membuat trotoar bergetar. Lalu aku mengangkat kepala dan melihat 3 mobil mengilap. Rendah, garang seperti hewan dari dunia lain, 3 Lamborghini mengerem tepat di depan lapakku, jalanan mendadak bisu. Sendok besarku nyaris melorot dari tangan karena saat itu, tanpa tahu mengapa, aku merasa hidup sedang datang menagih utang lama. 3 Lamborghini hitam itu berhenti diam seperti dunia ikut berhenti, mata orang-orang memenuhi jalan, mereka yang dulu lewat tanpa melihat kini berhenti. Mengangkat ponsel, berbisik-bisik, terdengar potongan kalimat liar tentang siapa yang mati, apa yang akan dibeli di sini, apa mereka benar mengenal Ibu Elvira Sariwijaya. Aku menggenggam sendok besar dengan tangan gemetar bukan karena gembira, melainkan karena takut. Sebab dalam hidupku ketika sesuatu yang berkilau datang tiba-tiba, biasanya ia membawa kabar buruk. Satu mobil mematikan mesin, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, dan sunyi setelahnya terasa berat seperti di masjid saat jamaah menahan napas. Aku tidak bergerak, aku menatap mobil-mobil itu seperti menatap badai menunggu pukulan, dan pukulan itu bukan bunyi melainkan ingatan, karena pantulan hitamnya memantulkan diriku sendiri. Seorang nenek kurus, bungkuk, celemek bernoda, wajah di garis matahari dan tahun. Perempuan yang terlalu lama menelan kata-kata. Masa lalu menimpa tanpa permisi, bukan cuma tentang anak-anak, tetapi semua yang kupelajari untuk disimpan agar bisa terus hidup. Aku pernah muda, pernah punya rumah kecil dengan halaman, pernah punya suami yang berbau tanah dan sabun batang, pekerja dengan tangan kuat bernama Julien Hendra Gunawan. Ia tidak kaya, tapi ia tipe lelaki yang tetap pulang meski lelah. Sampai suatu hari ia tidak pulang. Kecelakaan, ambulans datang terlambat, rumah sakit yang menolong seadanya. Aku melihatnya meredup tanpa bisa membeli keajaiban dan aku sendirian memegang hidup. Lalu ada anak laki-lakiku satu-satunya, Esteban Rizky Haryanto, kebanggaanku sekaligus ketakutanku. Ia tumbuh melihat ibunya bekerja dan bersumpah suatu hari akan mengeluarkanku dari jalanan. Ia sempat sekolah sedikit, bekerja sedikit, lalu suatu hari pergi ke pusat kota Jakarta mencari peluang, dan setiap kali ia pulang menjenguk. Aku tetap menyimpan makanan di tisu untuknya seolah ia masih bocah, tetapi Jakarta tidak memaafkan orang yang datang tanpa sandaran. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, tahu bahwa Esteban Rizky Haryanto pernah masuk ke pekerjaan yang buruk dengan orang-orang yang buruk, hanya sementara, katanya lewat telepon, hanya untuk mengumpulkan sedikit lalu pulang. Aku tidak paham dunia-dunia itu, tapi aku paham nada suaranya, nada orang yang takut dan tidak ingin terlihat takut.
Suatu hari Esteban Rizky Haryanto berhenti menelepon, dan aku mencarinya dengan apa yang kupunya. Kaki, suara, dan rasa malu. Aku pergi ke terminal, ke kantor-kantor, ke gereja-gereja, dan aku mendengar kalimat yang sama seperti yang bertahun-tahun kemudian kudengar tentang si kembar tiga. Kalau bukan keluarga dengan dokumen, kami tidak bisa. Aku pulang membawa lubang di rumahku, lalu yang terburuk terjadi. Orang-orang, jalanan, kampung mulai bicara. Anakku kabur, anakku pencuri, anakku meninggalkanku demi orang lain. Aku tidak pernah tahu kebenaran sepenuhnya. Aku hanya tahu kesepian. Ketika menetap, membuat seseorang membungkuk dari dalam. Karena itu, ketika aku melihat Matteo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo pada sore lapar itu bukan sekadar kebaikan. Melainkan satu luka mengenali luka lain, seorang ibu tanpa anak melihat tiga anak tanpa ibu, dan karena itulah aku terlalu sayang seperti kata orang. Sebab pada mereka aku merasakan kesempatan kedua untuk melakukan sesuatu dengan benar meski dunia berkata aku tak berarti. Deru mobil-mobil itu menarikku kembali ke masa kini. Satu pintu terbuka lalu yang lain lalu yang ketiga. Tiga pria turun hampir bersamaan, tinggi, berwibawa, dengan elegansi sunyi yang tak perlu berteriak. Mereka bukan pemuda kampung, mereka tampak dari dunia lain. Aku menatap mereka dan merasakan hentakan aneh seperti saat sesuatu yang akrab bersembunyi di dalam yang mustahil. Namun reaksiku tetap manusiawi. Aku menunduk karena yang pertama muncul adalah malu. Malu pada lapakku yang tua, celemek bernoda, tangan yang terbakar, seluruh hidup yang seolah diringkas dalam satu panci. Aku ingin bersembunyi di balik gerobak, tapi tak bisa. Ketiganya berjalan mendekat pelan tanpa tergesa dan tanpa ejek, seolah tiap langkah adalah hormat. Aku menggenggam sendok besar dan bertanya dengan suara kecil apa yang mereka perlukan. Pria di tengah menatapku dengan emosi tertahan seperti sakit menahan diri untuk tidak pecah di tempat. Ibu Elvira Sariwijaya, katanya lirih. Aku mengangkat wajah dan di tatapan itu sesuatu terbuka. Benang tak terlihat, karena mata-mata itu adalah mata yang sama yang kulihat pada tiga wajah kotor bertahun-tahun lalu di bawah tendaku. Dadaku terisi udara lalu kosong kembali. Aku tak mampu berkata apa-apa. Ketiganya berhenti di depan lapak dan pria di tengah, dengan suara bergetar seolah akhirnya mengizinkan diri merasa. Mengucapkan kalimat yang membelah duniaku, kami tidak melupakan ibu, lututku melemah dan di kepalaku, seperti gema lama, kembali tiga nama. Matteo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, Damian Bagus Setiawan Wibowo. Namun aku belum berani percaya karena aku telah kehilangan terlalu banyak dan hati yang terlalu sering kehilangan belajar curiga. Bahkan pada keajaiban, kalimat itu menggantung di antara asap wajan dan kilap hitam mobil. Kami tidak melupakan ibu. Aku menggenggam sendok besar seperti jimat, menatap ketiga pria itu dari ujung kepala hingga kaki mencari kebohongan sementara hatiku berpegangan pada ide berbahaya. Dan jalanan telah berubah menjadi panggung. Orang-orang merekam dengan ponsel mereka. Beberapa orang mendekat tanpa sungkan, yang lain pura-pura membelihannya untuk bertahan. Matteo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo menyadari kamera-kamera itu dan tanpa berkata apa-apa menempatkan diri secara alami. Satu di kanan lapak, satu di kiri, satu di depan. Seolah melindungiku, aku menelan ludah dan mencoba bicara. Saya, kalian ini siapa? Pria di tengah melangkah setapak, suaranya lembut tapi tegas. Meminta izin agar kami bisa bicara tanpa banyak mata memandang. Aku menoleh ke sekitar dan tatapan-tatapan menembusku hingga ketakutan lama kembali. Ketakutan saat anak itu dibawa pergi. Ketakutan pada protokol kertas orang-orang berkuasa. Dan seakan takut memanggil takut, terdengar suara yang kukenal dari belakang. Beracun. Aku menoleh dan melihat Rogelio Aditya Pratama datang dengan senyum lamanya yang tak pernah minta izin. Tangan di saku. Percaya diri seolah jalanan masih miliknya. Orang-orang menatap penasaran dan ia makin besar suara. Menyebut betapa indahnya menolong komunitas lalu hadiah-hadiah datang. Darahku naik dan aku berkata dingin agar ia pergi. Ia tertawa dan berkata hanya mampir menyapa lalu bertanya sambil menatap tiga pria itu apakah mereka pemilik mobil-mobil itu karena di sini perlu izin untuk berjualan. Matteo Raka Pratama Wibowo menatap tanpa emosi dan menjawab mereka tidak datang berjualan melainkan menemui Ibu Elvira Sariwijaya. Rogelio Aditya Pratama memiringkan kepala pura-pura hormat dan berkata bagus. Lalu mengingatkanku soal aturan dan bahwa kalau ada uang maka ada iuran. Aku menggenggam celemek karena kata itu. Ku kenal, pemalakan yang tersenyum. Gael Arya Mahendra Wibowo melangkah setapak tanpa meninggikan suara dan bertanya apakah ia memungut iuran dari seorang nenek. Rogelio Aditya Pratama tertawa seolah tak ada apa-apa dan mengelak dengan dalih membantu urusan agar tertib. Amarahku membakar tenggorokan. Tetapi sebelum aku bicara Damian Bagus Setiawan Wibowo yang paling serius berkata bahwa ia juga membantu pada hari tiga anak dibawa pergi. Udara terputus, Rogelio Aditya Pratama berkedip sepersekian detik. Aku melihatnya. Senyumnya mengeras, ia pura-pura lupa dan bertanya anak yang mana. Rasa dingin menjalar di punggungku. Ketiganya saling pandang seolah mengonfirmasi kecurigaan lama.
Mateo Raka Pratama Wibowo berkata tenang bahwa mereka ingat, gumaman naik, ponsel makin dekat. Rogelio Aditya Pratama mengangkat tangan teatrikal dan mengaku warga baik agar tak disalahkan. Aku melangkah maju gemetar marah dan berbisik ia yang menunjuk dan membawa orang-orang itu. Senyumnya kini berbilas saat. Ia memperingatkanku agar tidak mengorek masa lalu. Apalagi sekarang ada uang terlibat. Kalimat itu menghantam karena bukan sekadar ancaman melainkan tanda ia melihat peluang. Mateo Raka Pratama Wibowo mendengarnya dan menjawab mantap tanpa berteriak bahwa tidak ada uang. Hanya utang moral dan ia tidak akan menumpanginya. Rogelio Aditya Pratama mengangkat bahu namun tatapannya menggelap. Mengancam bahwa sudut ini punya pemilik bernama hukum dan jika ia bicara, inspeksi datang dan lapaku tamat. Aku merasakan takut seperti air dingin karena itu benar. Setiap kali ia mau, petugas muncul, dan Gael Arya Mahendra Wibowo mencondongkan tubuh ke arahku. Gael Arya Mahendra Wibowo mencondongkan tubuh kepadaku dan berbisik agar aku tidak takut karena hari ini aku tidak sendirian. Aku, Ibu Elvira Sariwijaya, menatapnya dan kalimat itu menusuk manis. Sebab bertahun-tahun aku memang sendirian dan kesepian membuat orang patuh karena lelah. Damian Bagus Setiawan Wibowo menatap Rogelio Aditya Pratama. Dingin dan berkata kalau ia mengancam lagi mereka akan mempublikasikannya. Rogelio Aditya Pratama tertawa pendek dan mengejek bahwa publik akan lupa besok. Mereka akan pergi, aku yang tetap tinggal, kalimat paling kejam karena benar. Hidupku memang tetap di sudut ini meski ada keajaiban. Mateo Raka Pratama Wibowo melangkah lebih dekat. Suaranya rendah dan berbahaya karena terlalu tenang. Ia berkata mereka tidak pergi. Rogelio Aditya Pratama menatap menilai. Mateo Raka Pratama Wibowo menahan tatapan dan menegaskan mereka tidak akan pergi sebelum memperbaiki apa yang ia rusak. Rogelio Aditya Pratama mengatuk bibir sesaat lalu tersenyum seperti orang yang memutuskan bermain kotor. Ia menunjuk jauh ke arah gedung kantor wali kota dan berkata kalau begitu mereka akan mengerti, lewat cara baik atau lewat cara di sana. Lalu ia pergi bukan seperti mundur, melainkan seperti mencari bala bantuan. Aku melihatnya menjauh dan ketakutan lama menancap lagi. Aku bergumam mereka akan melakukan hal yang sama. Datang dengan kertas, polisi, prosedur. Mateo Raka Pratama Wibowo menatapku serius dan mengiyakan mereka akan mencoba. Gael Arya Mahendra Wibowo mengencangkan rahang dan berkata kali ini mereka akan siap. Damian Bagus Setiawan Wibowo menatap sekitar pada ponsel-ponsel yang masih terangkat lalu berkata mereka harus membawaku pergi dari sini sebelum ketakutan memaksaku diam. Aku menelan ludah karena keajaiban sudah ada di depanku. Tapi sistem juga ada, dan sistem, ketika merasa kehilangan kendali, akan menyerang. Udara menjadi ganjil setelah Rogelio Aditya Pratama pergi. Seolah ia meninggalkan jejak racun, ponsel masih terangkat, orang-orang masih berbisik, dan walau 3 pria berdiri di depanku, aku tetap merasakan takut yang sama pada dokumen, prosedur, pada cara dunia menghancurkan tanpa menyentuh. Mateo Raka Pratama Wibowo berbicara rendah bahwa kami harus bergerak karena di sini kami terbuka. Aku menggenggam celemek dan bertanya. Dengan suara gemetar kemana? Gael Arya Mahendra Wibowo menatap lapak, panci, dan wajan lalu berkata pertama-tama mereka akan menutup semuanya agar tidak dipakai untuk menuduh aku kabur. Damian Bagus Setiawan Wibowo berdiri menghadap kerumunan dan mengangkat tangan tanpa berteriak. Hanya memberi batas, meminta orang-orang tidak merekam dan menghormati. Sebagian menurunkan ponsel karena malu. Sebagian malah mendekat dengan mata lapar. Seorang perempuan nyeletuk kalau mobil-mobil itu datang. Berarti ada yang tidak beres, dan rasa malu menghantamku seperti pukulan karena sudut yang dulu mengabaikanku kini menatap seolah kemiskinanku hanya kostum. Mateo Raka Pratama Wibowo mendekat ke lapak dan dengan tenang mulai merapikan barang tanpa tergesa agar tidak jadi tontonan. Gael Arya Mahendra Wibowo mematikan gas, Damian Bagus Setiawan Wibowo menyusun bangku. Aku menatap mereka dengan campuran aneh antara syukur dan panik. Mateo Raka Pratama Wibowo bergumam agar mereka jangan cari masalah karena aku, lalu menatapku tajam dan berkata aku dulu cari masalah demi mereka saat aku tidak punya apa-apa. Sekarang giliran mereka. Saat itu pesan masuk ke ponsel Gael Arya Mahendra Wibowo, lalu satu lagi, wajahnya mengeras dan ia berbisik ini sudah mulai. Mateo Raka Pratama Wibowo bertanya apa? Gael Arya Mahendra Wibowo memutar layar memperlihatkan unggahan yang menyebar cepat di akun-akun lokal. Foto lapakku dari jauh dengan judul beracun yang menuduh, nenek menerima mobil mewah untuk cuci uang di lapak kaki 5, perutku menegang seolah kata, cuci uang, tidak muat dalam hidupku. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengencangkan rahang dan berkata itu ulah Rogelio Aditya Pratama. Dan kalau rumor itu dipercaya, besok inspeksi dan polisi datang dengan alasan. Mateo Raka Pratama Wibowo menatapku serius dan bertanya apakah izinku lengkap. Aku menunduk dan bergumam aku hanya punya yang selalu kupunya. Aku membayar apa yang mereka minta supaya dibiarkan. Gael Arya Mahendra Wibowo menegang dan menyimpulkan yang menagih adalah Rogelio Aditya Pratama. Aku ragu sesaat lalu mengangguk malu dan mengaku ada iuran, kalau tidak aku akan ditutup. Begitulah caranya. Mateo Raka Pratama Wibowo memejamkan mata sekejap menahan amarah lalu berkata ini bukan sekadar gosip, ini pemerasan.
Damian Bagus Setiawan Wibowo menatap ke arah jalan seolah sudah melihat petugas berrompi datang dan berkata bahwa Rogelio Aditya Pratama tidak puas dengan iurannya dan kini ingin menumpang pada mereka. Saat itu aku, Ibu Elvira Sari Wijaya, mendengar kalimat yang memutus napas dari dua pria yang berbisik tak jauh, menyebut ini pasti akal-akalan lama makanya mobil-mobil itu datang. Aku ingin menangis tapi menelan tangis karena kebiasaan. Rasa malu membuatku ingin lenyap. Matteo Raka Pratama Wibowo menangkapnya dan di sanalah perubahan terlihat. Ia bukan sekadar pria beruang, melainkan seseorang dengan utang di dada. Cukup, katanya dan suaranya tak lagi lembut, Gael Arya. Mahendra Wibowo bertanya apa rencananya. Matteo Raka Pratama Wibowo mengangkat ponsel dan menelepon sambil berkata mereka akan melakukan hal yang tak pernah dilakukan di sini. Menelepon ke atas, Damian Bagus Setiawan Wibowo mengangkat alis bertanya ke siapa. Matteo Raka Pratama Wibowo menjawab tanpa pamer, dengan keputusan, ke Kejaksaan Tinggi Provinsi dan ke media besar. Hari ini juga dengan bukti, aku menatap takut dan berbisik agar jangan karena di sini orang yang bicara akan dibayar mahal. Matteo Raka Pratama Wibowo mencondongkan diri kepadaku dengan ketegasan hormat dan berkata bahwa aku sudah membayar bertahun-tahun dengan takut, kesepian, dan diam. Sekarang mereka akan menagih dengan kebenaran. Aku merasakan sesuatu terlepas di dadaku. Gael Arya Mahendra Wibowo cepat membuka layar lain di ponselnya memperlihatkan foto lama buram yang ia simpan seperti harta, potongan koran dengan 3 wajah serupa dan di sudutnya 3 bintang. Ia berkata ia menyimpannya tanpa tahu mengapa. Damian Bagus Setiawan Wibowo mengatuk bibir dan berujar bahwa cerita ini tidak dimulai hari ini melainkan hari mereka dihapus. Aku memandang mereka dan untuk pertama kalinya mengerti tanpa perlu dijelaskan. Jika mereka adalah anak-anak itu maka sistem bukan hanya merendahkanku. Ia mencuri hidup mereka juga. Dan jika Rogelio Aditya Pratama terlibat maka ia bukan tetangga cerewet melainkan satu keping. Matteo Raka Pratama Wibowo menutup panggilan dan berkata siap. Mereka sedang menuju Gael Arya. Mahendra Wibowo menelan ludah dan berkata tak ada jalan kembali. Damian Bagus Setiawan Wibowo menatap jauh ke arah kantor wali kota seperti menatap badai dan berkata siapapun yang harus datang. Kali ini mereka tidak akan dipisahkan. Aku menggenggam celemek gemetar dengan sudut penuh mata karena rasa malu sudah berlari di kota dan yang datang bukan sekadar inspeksi melainkan upaya terakhir menguburku dalam gosip. Tak sampai 1 jam rumor sudah ada di banyak grup dan laman kampung dengan komentar beracun. Aku mencoba tetap bekerja karena kebiasaan namun tanganku gemetar dan setiap pelanggan datang dengan tatapan berbeda. Ingin tahu, curiga, morbid, lapak yang selalu tak terlihat kini menjadi sorotan. Matteo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo tetap dekat tanpa pamer seperti dinding. Damian Bagus Setiawan Wibowo berkata mereka akan datang sambil menatap jalan. Dan benar datang 2 pria berrompi dengan map, seorang perempuan dengan tablet. Dan di belakang sebuah mobil polisi melaju pelan tanpa sirene seperti dulu namun kini lebih banyak ponsel merekam. Dadaku kembali mengencang. Matteo Raka Pratama Wibowo membisikkan agar aku bernapas karena hari ini aku tidak diinjak. Perempuan berrompi berbicara formal tentang verifikasi laporan aktivitas tidak wajar, dugaan cuci uang dan penghalangan jalan. Aku membuka mulut namun malu mengunci suara. Gael Arya Mahendra Wibowo melangkah maju tenang dan bertanya cuci uang dengan bukti apa, pria. Bermap mengangkat kertas cetak berisi unggahan rumor dan tangkapan layar sambil menyebut pengaduan warga. Damian Bagus Setiawan Wibowo tertawa pendek dingin dan berkata itu bukan pengaduan melainkan gosip, ujar polisi. Polisi itu menyesuaikan posisi seolah menunggu keributan. Matteo Raka Pratama Wibowo mengangkat tangan menenangkan dan berbicara tanpa berteriak bahwa kami akan bekerja sama namun semuanya harus terekam dan sebelum menyentuh apapun ia ingin melihat surat tugas serta identitas lengkap. Pria berrompi tampak tak nyaman dan berkata tak perlu bersikap seperti itu. Matteo Raka Pratama Wibowo menatapnya lurus dan menjawab perlu karena seorang nenek diperas bertahun-tahun dan ini berbau rekayasa, kata. Pemerasan mengubah udara, gumaman orang-orang mengeras, para petugas saling pandang, lalu Rogelio Aditya Pratama muncul di ujung jalan seolah panggung miliknya. Ia tidak langsung mendekat hanya menatap percaya diri. Damian Bagus Setiawan Wibowo menunjuk dengan dagu dan berkata disitulah penagih iuran. Aku, Ibu Elvira Sari Wijaya, menunduk gemetar. Perempuan berrompi mengerutkan dahi dan bertanya iuran apa. Gael Arya Mahendra Wibowo mengeluarkan ponsel memperlihatkan pesan lama, nama-nama. Transfer kecil, foto kertas tanpa stempel sambil menjelaskan itu pembayaran bulanan agar lapak tidak ditutup atas nama izin. Para petugas terdiam, polisi mengubah sikap. Matteo Raka Pratama Wibowo berbicara tegas bahwa Kejaksaan Tinggi Provinsi sudah diberitahu dan sedang menuju. Jika ini legal silakan, jika sandiwara hari ini runtuh. Pria bermap menelan ludah dan berkata tak perlu menunggu siapapun. Matteo Raka Pratama Wibowo tersenyum tipis dan berkata tentu perlu jika mereka hendak menyentuh. Mata pencaharian seorang nenek hanya berbekal gosip atau mungkin mereka takut ada yang datang dari atas. Para petugas kembali diam. Mataku berkaca bukan karena sedih melainkan lelah. Bertahun-tahun membayar dengan rasa takut dan akhirnya ada yang mengatakannya lantang. Lalu terdengar sebuah mobil berhenti dekat, bukan seperti Lamborghini melainkan kendaraan dinas.
Seorang pria turun dengan identitas terlihat jelas diikuti dua orang. Ia menyapa dan menyebut diri dari Inspektorat Provinsi. Bertanya, "Siapa penanggung jawab?" Jalanan membeku. Rogelio Aditya Pratama di belakang melangkah mundur dan aku paham dorongan terakhir sudah terjadi. Entah sistem menindas lagi atau akhirnya terbuka di depan semua. Agen provinsi berjalan langsung ke lapak dengan identitas terbuka. Tanpa tergesa dan tanpa senyum. Bertanya siapa yang meminta intervensi. Mateo Raka Pratama Wibowo mengangkat tangan dan berkata mereka serta membawa bukti pemerasan dan inspeksi rekayasa. Petugas kota berrompi bergeser tak nyaman. Pria bermap menelan ludah. Polisi melirik rekan-rekannya seolah bertanya mereka terseret ke masalah apa. Aku gemetar namun berdiri. Lutut panas dan jantung berdebar. Bertahun-tahun bertahan agar tidak kehilangan sudut ini dan hari ini di sudut yang sama kebenaran hendak terungkap. Agen provinsi memerintahkan identifikasi. Kartu dikeluarkan dengan tangan tak lagi yakin. Ia menatap lapak, arus orang, lalu menatapku dan bertanya apakah aku mengizinkan pemeriksaan atas pungutan izin selama bertahun. Tahun? Aku membuka mulut dan untuk pertama kalinya kebenaran keluar tanpa takut terlihat bodoh. Aku mengiyakan dan mengaku membayar karena jika tidak aku ditutup. Rogelio Aditya Pratama selalu mengatakannya. Gumam jalanan berubah menjadi bisik nama. Rogelio Aditya Pratama di belakang mencoba tersenyum namun gagal dan berteriak bahwa jangan mengada-ada karena ia hanya membantu urusan. GL Arya Mahendra Wibowo melangkah dan menunjukkan ponsel ke agen provinsi berisi pesan, tanggal, jumlah, serta rekaman suara ancaman terselubung. Kalau tidak bayar besok mereka datang. Agen provinsi tetap tenang dan berkata itu pemerasan. Itu pemerasan, kata agen provinsi dengan dingin. Polisi kota menelan ludah, pria bermap menunduk, dan lalu terjadilah hal yang sejak awal paling kutakuti. Rogelio Aditya Pratama mencoba lari dari pusat masalah dengan menjadikanku kambing hitam. Ia melangkah maju satu tapak dan menunjuk lapakku secara teatrikal sambil berteriak agar sekalian menyelidiki soal anak. Anak, karena aku selalu ikut urusan aneh dan bahkan pernah menahan 3 anak hilang. Aku, Ibu Elvira Sari Wijaya, merasakan hantaman itu seperti tamparan di muka di depan umum. Jalanan membeku. Agen provinsi menatapnya tanpa emosi dan bertanya anak yang mana. Tanganku gemetar. Mateo Raka Pratama Wibowo bicara menggantikanku dan berkata pelan namun tegas. Kami, lalu hening memakan sudut itu. GL Arya Mahendra Wibowo dan Damian Bagus Setiawan Wibowo berdiri di kiri kananku seolah menyangga. Udara agar aku tidak jatuh. Mateo Raka Pratama Wibowo melanjutkan kepada agen provinsi bahwa bertahun-tahun lalu, saat mereka masih anak-anak, mereka dibawa, penempatan sementara, dari lapak yang sama ini dan ia menunjuk Rogelio Aditya Pratama sebagai orang yang memicu semuanya. Dadaku seperti terbuka. Kata kami, adalah mukjizat yang diucapkan keras-keras. Orang-orang menatap 3 pria itu dengan mata baru. Seakan baru sadar, mereka itulah anak-anak itu. Agen provinsi mengerutkan dahi serius. Dan meminta bukti, GL Arya Mahendra Wibowo menarik rantai dari leher dan mengangkatnya. Liontin kecil logam 3 bintang. Lalu Mateo Raka Pratama Wibowo mengangkat miliknya. Lalu Damian Bagus Setiawan Wibowo mengangkat miliknya. 3 simbol yang sama persis. Air mataku naik tanpa izin. Mateo Raka Pratama Wibowo menatapku dengan suara akhirnya pecah dan berkata aku memberi mereka makan saat tak seorang pun mau. Memberi atap, membela mereka. Dan aku adalah yang paling mirip keluarga. Aku meletakkan tangan di dada dan mencoba berkata aku hanya. Namun aku runtuh di situ. Bukan dengan teriakan, melainkan tangis sunyi yang kupendam bertahun-tahun. Aku berbisik bahwa aku mencari mereka lama sekali. Tak ada yang memberiku kabar. Mereka bilang aku bukan keluarga dan aku tinggal bersama kekosongan mereka. Damian Bagus Setiawan Wibowo menunduk dengan marah yang tertahan dan mengaku mereka sempat dipisahkan. Tetapi mereka menemukan satu sama lain lagi dan sejak itu membuat janji untuk kembali menjemputku. Jalanan tidak lagi berbisik, jalanan mendengar. Rogelio Aditya Pratama melihat semuanya ambruk dan mencoba memutar cerita dengan menyebut ini omong kosong yang bisa dibuat siapa saja. Namun agen provinsi mengangkat tangan memotongnya dan berkata cukup. Mereka punya transfer, rekaman suara, saksi, dan niat memanipulasi operasi. Lalu menyatakan Rogelio Aditya Pratama ditahan karena pemerasan dan pemalsuan. Rogelio Aditya Pratama membeku. Tergagap mencari penyelamatan dari para petugas yang justru menunduk dan membiarkannya. Polisi melangkah maju dan disitulah keadilan yang pahit terlihat. Orang yang hidup dari menakut-nakuti kini ketakutan sungguhan. Ia berteriak, meronta, minta bicara dengan orang atas. Tetapi, orang atas tidak datang. Karena kuasanya hanya hidup selama tak ada yang berani menyebut namanya. Aku menatapnya dibawa pergi dan aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa lega. Lega bertahun-tahun, agen provinsi mendekat kepadaku dan berkata lapakku akan dilindungi selama penyelidikan, tidak ada yang akan menutupku karena ini. Dan jika aku mau aku bisa membuat laporan resmi atas pungutan itu. Aku mengangguk dengan suara patah dan berkata aku tidak mau hidup dengan takut lagi. Mateo Raka Pratama Wibowo menggenggam tanganku. Tangannya yang rapi di atas tanganku yang kasar, kontras yang menusuk manis. Ia berkata aku tidak akan hidup dengan takut lagi. Orang-orang di sekeliling mulai bertepuk tangan pelan lalu makin kuat.
Bukan karena Lamborghini, melainkan karena akhirnya melihat seorang penindas jatuh. Dan ketika riuh itu mereda, Mateo Raka Pratama Wibowo menunduk kepadaku seperti kembali menjadi bocah dan memanggilku nenek. Berkata mereka sudah pulang. Aku menatapnya seakan baru berani percaya. Ia menyebut namanya Mateo Raka Pratama Wibowo dengan senyum bercampur air mata. Gael Arya Mahendra Wibowo mengangguk memanggilku nenek. Damian Bagus Setiawan Wibowo menelan ludah. Keras di luar, retak di dalam. Lalu berkata ia, "Nenek," dan aku menutup mata sejenak dan membiarkan syukur yang kupendam bertahun-tahun akhirnya keluar. Aku, Ibu Elvira Sari Wijaya, menutup mata sejenak dan membiarkan semua yang kupendam bertahun-tahun keluar. Aku berbisik syukur kepada Tuhan. Ketiganya, Mateo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo, memelukku dengan hati-hati tanpa menekan seolah takut mematahkanku. Aku mencium parfum mahal mereka dan di bawahnya, seperti gema, tercium bau sabun bersih dari ingatan lama. Dan di tengah jalan itulah satu luka tertutup. Namun masih ada satu lagi. Luka tentang Esteban Rizky Haryanto. Anak laki-lakiku. Mateo Raka Pratama Wibowo menatapku serius dan bertanya apakah ada hal lain yang pantas ku ketahui. Aku menegang dan bertanya apa. Gael Arya Mahendra Wibowo menarik napas panjang dan bercerita bahwa bertahun-tahun lalu saat mereka dipindah-pindahkan, seorang pria menolong mereka di terminal bus, memberi roti, menyuruh mereka mencari seorang ibu penjual lapak dan menyebut namaku. Napasku runtuh dan aku berbisik menanyakan siapa pria itu. Damian Bagus Setiawan Wibowo menjawab lirih penuh hormat bahwa namanya Esteban Rizky Haryanto. Duniaku berhenti dan aku berbisik itu anakku. Mateo Raka Pratama Wibowo mengangguk dengan mata basah dan berkata mereka menemukannya bertahun-tahun kemudian dalam keadaan sakit. Ia sempat mengatakan aku mencarinya, menyesali kepergiannya, dan suatu hari ingin pulang. Tubuhku gemetar dan aku bertanya dengan harapan yang menyakitkan apakah ia masih hidup. Gael Arya Mahendra Wibowo menunduk dan berkata tidak. Namun ia meninggal dengan keyakinan bahwa aku mencintainya dan menitipkan pesan agar jika suatu hari mereka menemukan aku, sampaikan kebenaran dan terima kasih karena aku tak berhenti menjadi baik. Aku menangis, bukan tangis gaduh, melainkan hujan yang tenang. Dan dalam tangis itu akhirnya simpul terakhir tertutup. Mateo Raka Pratama Wibowo memelukku lagi dan berkata aku tidak kehilangan hidup karena menjadi baik. Aku memenangkannya, memenangi mereka bertiga. Beberapa hari kemudian lapakku tetap di sudut yang sama bukan karena kebutuhan melainkan identitas. Mereka tidak membawaku ke rumah mewah untuk dipamerkan. Mereka merapikan kamar kecilku, memasang keamanan, memperbarui gerobak, dan membelikan dapur kecil yang bersih serta legal dengan izin resmi. Semuanya tanpa mencabutku dari tempatku. Rogelio Aditya Pratama menghadapi tuntutan, para inspektur diselidiki, dan kampung akhirnya belajar bahwa penindasan berakhir ketika korban berhenti diam dan ketika yang kuat memilih melindungi, bukan menindas. Suatu sore aku kembali menyajikan sepiring makanan dengan tangan yang lebih tenang. Menatap Mateo Raka Pratama Wibowo, Gael Arya Mahendra Wibowo, dan Damian Bagus Setiawan Wibowo duduk di 3 bangku seperti dulu. Aku bertanya mereka ingin makan apa dan suaraku bukan lagi suara takut melainkan suara rumah. Mateo Raka Pratama Wibowo tersenyum dan berkata apapun yang nenek mau, dan aku mengerti hikmahnya dengan damai. Kadang satu hidangan yang dibagi bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi mengembalikan keluarga.